Sudah muncul ya, Pak? Apa belum, Pak? Iya, sudah keluar, bisa mengaktifkan on cam-nya supaya bisa terdokumentasi di sesi Oke, diskusinya. baik, Pak. Mungkin perkenalan dulu ya, Pak. Saya Muhammad Raffi dari jurusan Ya, Teknik Perkapalan angkatan 2019, Pak. Jadi judul saya itu analisis kekuatan doubling plate chip crane dengan finite element method. Mungkin jadi saya jelasin semua apa bagaimana, Pak? eee, ini kan kemarin kan udah presentasi proposal ya? Sebenarnya saya sudah ini, Pak, sudah apa tuh? Sudah sidang akhir, cuman eh perlunya adanya bimbingan sama revisi bersama dospem 2, Pak. Gimana sudah seminar Sudah sudah seminar seminar. skripsi? Iya, Pak. Tapi kata Bu Win sih kemarin nggak apa-apa sih, Pak. Hmm. Ini notes notes saya yang kemarin itu, Pak. Oke, pengujinya Pak Amir Pak Joko sama Pak Amir ya? sama Pak Fajri, Pak. Satu lagi. Ini kayak salah. Fajri. Kemarin sempat udah buat surat tugas belum ya? Untuk Surat tuh surat tugas katanya setelah revisi semua kelar baru ke pembimbing, Pak. maksudnya setelah selesai? Surat surat Ya, pengesahan itu kan, Pak? bukan surat tugas itu kayak semacam apa, surat apa pembimbing, kan ada pembimbingnya kan siapa, pembimbing satunya Pak Joko ya. Iya, Pak. Nah, pembimbing duanya kan dengan saya. Nah, biasanya dari prodi apa teknik perkapalan itu ada surat tugas atau ada tanda tangan dari dekan menugaskan untuk membimbing ini skripsi gitu. Eh, saya sih kurang tahu sih, Pak. Cuman yang bersama Bapak itu ditunjuk angkatan saya itu sekitar ada 3 orangan, Pak. Sekitar 3 orang. Tapi nanti coba tolong ditanyakan lagi ya apa ininya ke prodi teknik perkapalan. Oke, Pak. Siap, Pak. Karena saya butuh surat tugas itu karena nanti kan biasanya ada kebutuhan untuk keperluan untuk seperti administrasi di fakultas atau di jurusan atau untuk BKD ya, beban kerja dosen. Nah, itu biasanya Hmm. umumnya ada administrasi, misalnya pernah melakukan bimbingan mahasiswa untuk skripsi. Nah, untuk bisa mengetahuinya itu kan uh, saya butuh administratif gitu, administrasi untuk mengatakan oh pernah membimbing mahasiswa dari teknik perkapalan dengan nama misalnya Muhammad Rafi dengan NIM sekian sekian 19. Saya butuhnya itu, butuh untuk administrasi keperluan di kampus itu. Ya, Oke. tapi nanti tolong ditanyain ya ke Iya, prodi teknik perkapalan. baik, Pak. Nanti saya tanya ke Bu Wiwin. Ya, yang ini gimana ini? Kemarin sudah dipresentasikan di seminar skripsi ya. Ya, jadi saya ini Pak, pada penguji pertama itu kan penguji saya Pak Amir. Pak Amir itu mengkoreksi bahwa data yang saya pakai itu tidak bisa karena Alasannya apa? alasannya alasannya dia karena saya kan doubling plat jeep crane, doubling sedangkan di doubling plat kapal itu kan harus pada eh, doubling ini digunakan pada kondisi kapal besi-besi itu menipis. Nah, model yang saya gunakan itu adalah model dengan kondisi normal karena saya untuk mengetes stres deformasi dan
stres dan deformasi, saya harus adanya validasi terhadap model dong, Pak. Jadi saya menggunakan model yang normal saja. Ya, terus validasinya gimana yang sudah dilakukan? Saya akhirnya validasi berdasarkan nilai font tegangan maksimal yang ada di jurnal itu, Pak. 46,26 ya Iya, maksimalnya untuk hasil eh, tegangan maksimal. Kemudian hasil simulasinya 47, iya, lebih besar eh, hasil simulasi ya jadinya 47. iya. Nah, ini yang kemarin yang ditanyakan penguji satu Pak Amir, di mananya maksudnya apa yang menyebabkan hal itu tidak bisa apa sesuai gitu. Karena saya doubling plate jeep crane, jadi kan kondisi besi yang saya gunakan ini jeep crane ini dalam kondisi normal ini, Pak. Sedangkan Pak Amir maunya kayak, ya ini dalam kondisi ya kamu nambahin harus ada kasus dong sebelumnya. Seperti itu, Pak, yang saya tangkap kemarin sih. Oke, kalau ada kasus nanti gimana? Mau dirubah berarti bentuk ininya, frame-nya yang tadi. Ada sih saya, Pak, udah nyari datanya. Cuman cuman kayaknya terlalu rumit untuk permodelannya, Pak. Seperti ini. Ini keterangan doublingnya 6 meter dan ini spesifikasi untuk doubling jigger because original size thickness 14 mm dan after check thickness between 7 mm sampai 9 mm. Nah, Pak Amir tuh dia ingin tahu ketebalan sebelumnya sama kondisi normal sebuah kerennya, baru kamu tambahin sesuai analisa kamu. Kemarin seperti itu, Pak. Ya, itu gimana bisa di apa? Dilakukan nggak atau disimulasikan? Saya simulasi, eh, kemarin sih saya udah coba pakai aplikasi yang sama tahapan saya pengerjaan, cuma nggak bisa sih, Pak. Saya kan pakai softwarenya Ansys. Saya belum tahu lagi sih, Pak, kira-kira pakai apa ya? SolidWorks mungkin saya belum coba sih, Pak, SolidWorks. Enggak, yang mau dicari apa dulu? Soalnya kan kalau ini kan software seperti ANSYS, Hmm. SolidWorks itu kan finite element. Nah, hal-hal Hmm. apa yang mau ditampilkan? Ada Saya mau misalnya tampilkan itu stres dan konflik. deformasi, Pak. Ya, kalau stres dan deformasi itu di software ANSYS juga sudah bisa dikeluarkan hasil berapa besar nilai stres maksimalnya, kemudian deformasinya berapa. Hmm. Cuma permasalahan sih ini pemodelannya doang sih, Pak, saya, Pak, kira-kira. Modelnya, maksudnya gambarnya. Iya, Pak, gambarnya, Pak. Ya, kan kalau di sini kan datanya sudah apa? Ada ukuran ya. Iya, Pak. Coba digambar aja misalnya dimensinya berapa ini yang gambar berapa Hmm. pertama ini. Apa mungkin nggak harus sedetail ini juga kali ya, Pak? Yang besar-besar, yang bagian besar-besarnya aja. Jadi di simulasi itu eh, apa pastikan maksudnya hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap gaya yang bekerjanya. Jadi kalau misalnya seperti apa Hmm. bagian aksesoris atau bagian-bagian tambahan itu ya eh, nggak perlu juga dibuat secara apa detail. Jadi
bisa disederhanakan sesuai dengan gambar yang mau disimulasikan. Hmm. Berarti saya udah harus ganti ke model yang baru ini ya, Pak? Iya, coba apa, dibuat ke model yang baru tersebut. Ini kan Tapi untuk ukurannya validasi, berapa? nanti gimana dong, Pak? Jadi saya kayak ya udah bebas aja terserah saya gitu, Pak, untuk hasilnya. Nanti perbandingannya juga terserah saya yang cari di awal gitu dong, Pak. Nah, untuk validasinya itu yang pertama kan karena ini kan basisnya ada simulasi ya, Iya, unit Pak. elemen. Jadi validasi itu bisa dilakukan yang pertama dengan eh, hasil apa, pengujian, eksperimen. Ini bisa dilakukan nggak hasil pengujian? Hmm, bisa sih. Maksudnya dapat nilai stres deformasi bisa sih, Pak. Ya, kalau misalnya bisa mendapatkan itu, berarti validasi itu kan sebenarnya membuktikan kan, membuktikan Iya, misalnya hasil simulasi yang dikerjakan atau yang apa dibuat ini, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, iya. untuk melakukan validasinya itu dengan pertama ya bisa menggunakan eksperimen atau nanti coba dihitung secara apa analitik atau Hmm, eh, dari referensi. Nah, cuman yang jadi pertanyaan lagi kalau referensinya itu dipastikan gambar atau benda yang dipergunakan itu hampir sama. hmm, Kalau misalnya referensinya ukurannya berbeda dengan yang ukuran yang simulasikan, untuk memvalidasikannya nanti ya hasilnya juga akan terlihat jauh hasil perbedaan hasil simulasi dengan hasil referensi. hmm. Jadi kira-kira bagaimana, Pak? Mungkin salah satu opsi terbaik ngitung manual mungkin ya, Pak? Iya, divalidasi secara ini statika struktur. Di statika struktur itu kan nanti kan bisa diketahui misalnya berapa gaya yang bekerja terhadap material, berapa besar ya, berapa force-nya, kemudian material itu bahannya apa, terbuatnya dari apa, lalu bagian apa yang didefinisikan sebagai constraint-nya. Constraint itu misalnya sisi ujung sebelah kiri dibuat fix, dijepit, kemudian sisi yang sebelah kanan atau dibuat roll, atau sisi yang lain dibuat ada apa engsel. Nah, itu nanti yang di define atau di apa didefinisikan uh, analitiknya. Lalu nanti gaya-gaya yang bekerja itu apa diberikan, nanti coba dihitung. Hmm. Kalau semisalnya saya mendapatkan hasil yang berbeda itu gimana, Pak, solusinya? Hasil mana yang berbeda. Nilai misalnya saya yang udah analisa sama mungkin yang bisa saya cari itu defleksi, defleksi keren ini bisa sih pakai ya, Pak. Ya, Validasi terhadap hasil defleksi itu. ya, jadi hasil simulasi ya, simulasi Hmm. dengan eksperimen, eksperimen dengan analitik itu nggak bisa dikatakan eh, hasilnya itu selalu sama persis, nggak bisa. Dan itu nggak mungkin. Hmm. Misalnya, hanya ya kita bicara tentang angka aja ya. Hasil Hmm. simulasinya misalnya 20, Hmm. kemudian hasil eksperimennya juga 20, terus hasil analitik juga 20. Nah, itu nggak mungkin. Kenapa hal Hmm. itu bisa terjadi? Karena simulasi itu ada apa faktor error, round of error. Jadi mudahnya gini membayangkannya, uh, apa
kalkulator ya. Hmm. Kalkulator itu kan kalau misalnya kita tekan 22/7 berapa? Kan kalau misalnya hitung lingkaran ya, Hmm. pi ya 3,14. Nah, angka-angka yang selanjutnya itu masih ada. Coba Iya. misalnya buka aja kalkulator 3,14 itu masih ada angka lagi tuh di seterusnya. Nah, Iya, Pak. simulasi seperti itu. Nah, simulasi itu ada keterbatasan di software. Software itu misalnya dia hanya mampu bisa menghitung misalnya 10 angka ya di belakang koma. Jadi dia akan hitung tuh 10 digit. Nah, angka yang selanjutnya diasumsikan dia pembulatan. Jadi dia pembulatan ke atas. Karena dia pembulatan di simulasi itu kan kalau diingat lagi kan ada yang namanya proses smashing ya, Hmm. membuat grid, buat apa bentuk segitiga atau segi empat. Nah, grid itu yang nanti dia hitung per titik. Misalnya grid 1 dia hitung perubahan deformasinya atau defleksinya untuk titik 1, untuk titik 2, untuk titik 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena ada faktor pembulatan, jadi faktor pembulatan itulah yang nanti pada saat simulasi ini hitungannya konvergen, nanti dia bagian akhir menampilkan resultnya itu ya sudah ada faktor pembulatan. Jadi nggak mungkin misalnya yang tadi, misalnya kalau hasilnya 20, hasil simulasi, kemudian hasil eksperimen juga 20 pasti apa pasti pas, itu pasti nggak mungkin juga. Eksperimen juga ada keterbatasan. Untuk eksperimen dari apa kepresisian dari alat ukurnya, dari apa alat ukur, kemudian dari peletakan sensor pembacaan eh, bagian yang mau dibaca, misalnya sensor untuk stresnya atau sensor untuk deformasinya, itu juga ada apa pengaruh juga dari kepresisian dari alat ukur. Terus analitik, analitik Hmm. ini hasilnya pasti benar, tetapi Hmm. masih ada kelanjutan. Tetapi untuk kasus yang sederhana, Hmm. jadi misalnya kasus sederhana itu misalnya kasus sederhana itu ya model yang disimulasikan itu hanya single batang atau satu batang. Itu benar hasilnya. Misalnya ya sama seperti ngitung 2 ditambah 3, hasilnya 5, itu udah pasti di angka 5. Nah, tapi Hmm. ketika misalnya permasalahannya sudah kompleks, misalnya batangnya ada yang cabangnya ke kiri, kemudian ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, itu baru eh, akan kesulitan diselesaikan dengan analitik. Analitik itu maksudnya ngitungnya akan sulit karena banyak percabangan. Nah, cuman permasalahannya kalau misalnya diselesaikan dengan simulasi, simulasi juga ya tadi ada keterbatasan, dia ada faktor pembulatan, round of error, kemudian ada persamaan apa namanya matematika yang digunakan itu juga belum tentu bisa dikatakan eh, bisa apa menjawab semua permasalahan yang mau dicari. Nah, singkat cerita simulasi dan eksperimen ya nggak bisa juga dikatakan 100% benar. Yang perlu dilihat itu adalah eh, kemiripan. Kemiripan itu misalnya ke apa trennya, kecenderungan. Jadi kalau misalnya ada punya grafik apa jurnal-jurnal internasional ya. Nah, nanti kalau misalnya ada di apa jurnal-jurnal internasional itu nanti coba dilihat komparasi atau ada perbandingan coba. Misalnya Ini, Pak. Seperti ini, Pak. uh, terus ada yang dia menampilkan dia nggak menampilkan ini ya. Menampilkan apa, Pak? Menampilkan hasil misalnya yang tadi kalau misalnya pertanyaannya apa untuk validasinya, validasi antara hasil
simulasi dengan hasil eksperimen. Jadi ada perbandingan grafik. Belum ada sih Pak. Sekarang ini dia pakai analisa ngitung sendiri ini Pak. Ya, ini manual Validasinya nih. dia. Iya Ini Pak. analitik kalau ngitung sendiri. Iya Pak. Dia ngitung sendiri. Ya, nah ini analitik menghitung sendiri. Ya, nanti kalau misalnya dapat ya nanti akan bisa dilihat hasilnya itu hasil apa? Simulasi dan hasil eksperimen itu garis atau grafik yang dihasilkan itu ya tidak Hmm. apa menempel, maksudnya tidak menempel persis sama, jadi ada sedikit perbedaan. Hmm. Kan sepertinya kalau saya ngitung begini di model saya kayaknya kurang bisa nih Pak. Dia kan ngitungnya gaya panjang, sedangkan panjangnya saja, volumenya aja, saya sudah bentuknya tidak bisa kayak gitu sepertinya Pak dihitung Pak. Volumenya nggak bisa dapat ya, nggak bisa dihitung. Hmm, bentar. Mungkin bisa. Bisa sih Pak antara itu atau saya. Soalnya kalau eksperimen berdasarkan keren ini, yang ada eksperimennya hanya load test doang Pak. Beban tes beban Be- ya. Iya tes beban. Yang keluarnya apa? Hasilnya berupa apa? Berupa data, saya belum minta lagi ke perusahaan ini sih Pak. Cuma di itu eh, beban yang maksimal yang bisa diambil itu 20 ton. Di atas 20 ton kerennya goyang-goyang nggak kuat ngangkat Pak. Ya, nanti coba dilihat di itunya hasil pengukuran dari sana, misalnya dia Hmm. menampilkan eh, nilai apa, load testnya apa, berupa berapa nilainya. Nah, Hmm. di simulasi ini eh, apa yang bisa merepresentasikan dari beban tersebut. Hmm. Hmm. Apa berarti ya? Berarti saya uji apa ya? Safety factor bukan. Hmm. Tapi kalau hasil yang simulasi saya bisa dapat beban maksimum gitu bisa dijadiin perbandingan nantinya, Pak. Iya, pastikan satuannya yang digunakan sama ya. Misalnya coba hasil simulasinya mana hasil simulasinya? Hasil simulasi eh, menggunakan ANSYS-nya. Bentar, ini contohnya, Pak. Hasilnya. Ini kalau deformasi hasilnya yang keluar milli pressure MPa, Pak. Kalau tegangan. Kalau deformasi yang keluar milimeter. Ya, Halo, Pak. ya deformasi. Nah, ini deformasi ini adalah perubahan maksimal ya, Iya, Pak. ketika eh, material tersebut mendapatkan beban, bebannya itu yang didapat di sini nggak dituliskan berapa newton, Iya, tapi Pak. dia maksimal akan berpindah sejauh 7,8. Iya, Pak.
7,8 milimeter. Eksperimen bisa mendapatkan itu nggak? Bisa misalnya ketika dia mengangkat beban misalnya 15 ton, si apa bagian alat ini akan bergeser seberapa jauh. Enggak sih Pak, itu Pak. Enggak ada makanya di situ Pak. Nggak bisa seperti itu kayaknya Pak. Di datanya eksperimennya soalnya nggak ada Pak. Ya, nah nanti ya kalau misalnya nggak ada, ya untuk validasinya itu atau untuk apa yang tadi validasi itu ya mencari hal apa yang sama juga, yang misalnya di eksperimennya dia bisa eh, mengetahui apa load ya tadi ya. Hmm. Di bagian ini bisa nggak simulasi beban loadnya? Bentar. Mungkin nanti saya coba dulu kali ya Pak. Ya, jadi poinnya itu kalau misalnya mau apa, membandingkan atau memvalidasi ya cari hal apa yang bisa ditampilkan oleh eksperimen, eksperimen bisa menampilkan data seperti ini, simulasi bisa menampilkan data seperti ini. Nah, kalau Hmm. misalnya datanya sama atau hasil ini sama ya, maksudnya hasil satuannya sama, baru nanti bisa dibandingkan atau dikomparasi perbandingan antara hasil simulasi dengan hasil eksperimennya. Baik Pak. Eh, saya ingin bertanya. Mungkin nanti saya coba lagi ya Pak. Apakah Iya, bisa? dicoba. Jadi poinnya itu kalau misalnya mau mengkomparasi, membandingkan cari hal yang sama di eksperimen, hal yang sama juga di simulasi. Kalau Baik Pak. misalnya bisa menampilkan hal yang sama, baru nanti bisa dilihat perbandingan ininya, perbandingan hasil simulasi dan eksperimen. Baik Pak. Saya ingin bertanya lagi, kalau misalnya data seperti ini saya masukin ke skripsi, apakah hanya foto satu utuh ini saya pindahkan apa bagaimana Pak? Oke, ini maksudnya mau masukin skripsi ya, Iya Pak, dalam diperlukan laporan. ya. Yang jadi pertanyaannya, ini data-data ini kan ada tertulis nama Kawasaki ya, apa itu yang di apa? Suji Heavy. Iya, terus ada Murahara. Data-data Iya Pak. ini eh, boleh nggak, maksudnya terpublikasi atau dimasukkan ke naskah skripsi, yang menjadi pertanyaan awalnya. Kalau misalnya hal ini diperbolehkan, karena ada bagian-bagian tertentu juga dari perusahaan itu data-datanya menjadi data apa ya, data private atau data privasi dari ini, dari eh, perusahaan tersebut. Hmm. Coba saya nanti tanya lagi ke pihak perusahaannya mungkin ya Pak. Ya, jadi ditanyakan dulu. Jadi kalau misalnya itu bisa atau boleh dimasukkan, ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya apa tidak diperbolehkan atau misalnya merupakan data 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 internal perusahaan atau data ini ya Hmm. nggak usah dimasukkan jadinya. Oke. Mungkin kalau yang report-report gini saya masukinnya berupa tabel aja mungkin kali ya Pak. Ya, nanti bisa tampilkan dalam bentuk berupa tabel untuk tampilan datanya. Oke, baik Pak.
Cukup sih Pak dari saya yang ingin saya tanyakan Pak. Ya, oke. Nanti dicoba lagi ya untuk itunya, simulasinya. Jadi poinnya pada saat mau membandingkan itu ya pastikan hasil simulasi dan hasil eh, eksperimen atau hasil pengujiannya itu dengan nilai yang sama, dengan unit yang sama. Jadi kalau yang tadi misalnya menampilkan deformasi, bisakah di sana di eksperimen juga mengukur perubahan ininya, deformasinya? Kalau misalnya bisa dilakukan ya nanti bisa bisa diketahui deformasi dari hasil simulasi dengan deformasi dari hasil eksperimen. Oke Pak. Itu maksimal toleransi kira-kiranya itu berapa Pak? Ada persenannya apa bebas saja Pak? Toleransi itu enggak bebas, dia ada batasnya. Jadi kalau misalnya terlalu besar selisihnya, Hmm. selisih ini juga nanti akan apa dipertanyakan. Umumnya itu dia sampai batas toleransi itu sampai 10% eh, batas ininya apa Perbedaannya. eh, ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya perbedaannya sampai Sih. 50% ya atau 60%, nah itu akan jadi eh, pertanyaan kenapa cukup jauh perbedaannya. Hal apa yang menyebabkan perbedaan itu? Apakah dari hasil simulasinya pada saat penentuan kondisi batas yang eh, kurang sesuai, atau dari hasil pengukuran yang alat ukurnya terlalu besar, nilai error yang dimiliki dari alat ukurnya itu juga menjadi apa koreksian dari hasil eksperimennya. Jadi umumnya maksimal 10%. Maksimal 10%. Kalau gini Pak, eh, saya cari, saya kan dapat datanya beban misalnya beban yang saya di model ini langsung eksperimennya 20 ton. Saya coba maksimalnya berapa ton dalam hasil yang saya dapat yang di simulasi ini. Bisa kayak gitu nggak, Pak? Maksimal 20 ton. Kemudian Ya, nanti mau dicoba-coba misalnya di simulasi ini 20 ton kemampuannya, apakah aman apa enggak gitu, Pak? ya. Nah, itu melihat dari eh, ini apa material, materialnya. Hmm. Jadi begini niatnya, misalnya ilustrasinya ya, saya punya Hmm. karet, karet apa, karet gelang ya, kebayang ya, ada karet gelang, Iya, Pak. kemudian karet gelang ini misalnya karet gelang warna merah lah, terus ditarik dengan apa telunjuk kanan dan telunjuk kiri yang berlawanan arah. Pertama nariknya itu sejauh misalnya 10 cm, 10 cm. Kemudian dipanjangin lagi menjadi 30 cm, 40 cm, dan terus ditarik sampai 1 meter panjang 100 cm. Hmm. Ketika dia panjangnya sampai 1 meter atau 100 cm ini karetnya putus. Nah, Hmm. itu yang tadi melihat dari properties materialnya. Jadi yang diartikan elastisitas dari karet tersebut. Hmm. Nah, nanti dihubungkan dengan yang ini, misalnya kemampuan dari apa jeep keren tadi itu, eh, dia kemampuannya itu rusaknya atau putusnya atau elastisitas materialnya itu sampai seberapa jauh. Jadi nanti kalau Hmm. misalnya dibayangkan yang tadi apa menarik karetnya itu
beban, misalnya tunjuk kiri dan tunjuk kanan itu adalah beban, Hmm. beban misalnya 10, beban 20, beban 30, 40, 50, dan beban 100, misalnya 100 cm putus. Nah, berarti dia di beban keberapa dia akan putus. Hmm. Jadi lihat di properties materialnya. Coba aja misalnya masuk ke Hmm. Google, ketik di Google, eh, misalnya kita sebut aja mechanical properties steel, coba eh, apa mechanical properties steel yang baja ya. Hmm. Lalu coba image yang ada gambar, image. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Nanti coba dilihat itunya apa eh, hasil simulasinya, nilai apa ini ada misalnya shear strength atau Hmm. dalam satuannya MPa ya, mega mega pascal tuh. Nah, nanti usahakan berarti kalau misalnya material itu mau aman, dia harus di bawah 370. Hmm. Jadi kalau misalnya lebih dari 370, misalnya dapatnya 400 atau dapatnya 370 ya, sama persis. Hmm. Kritis, dan kondisi kritis. Jadi material ini ya kritis itu ya dia bisa putus, bisa rusak. Hmm. Jadi ya simulasinya kalau mau yang tadi misalnya merubah-rubah berapa loadnya yang bisa Hmm. digunakan, ya dilihat properties materialnya. Apakah properties Hmm. materialnya masih aman, masih di bawah itu. Kalau masih di bawah berarti uh, material ini masih kuat untuk menerima load atau mengangkat beban yang beratnya misalnya 10 ton, 12 ton, 14 ton, 16 ton. Tapi kalau misalnya sudah di 20, lihat lagi itunya materialnya. Apakah materialnya nilai yield strength-nya masih cukup aman di bawah nilai tersebut. Oh iya Pak, saya baru ingat Pak. Tapi kan keren ada faktor lainnya juga Pak, berupa pompa hidrolik ya Pak. Apa itu? Ya, Jadi nah kalau gimana? kalau misalnya ada faktor yang lain, jadi eh, itu juga perlu dipertimbangkan kemampuan dari pompa hidroliknya itu, kemampuan mengangkatnya berapa, pump hidroliknya. Hmm. Yang lebih aman misalnya Hmm. hitungan berupa angka ya, misalnya yield strength-nya 370. Ya amannya Hmm. jangan mendekati angka 370, yang kalau mau aman itu jangan mendekati angka 370. Jadi Hmm. misalnya di angka 300 atau di angka 290. Jadi masih ada misalnya kalau 370 terus kita dapatnya nilainya 300, berarti masih ada 70 nilai yang tersimpan dari keamanan dari material tersebut. Nanti ya Hmm. bisa diasumsikan keamanan dari faktor apa namanya pompa yang tadi, kemampuan dari pompa tersebut berapa kemampuannya. Jadi diasumsikan di situ. Kalau misalnya terlalu Hmm. mendekati dengan nilai itu 370, terus didapat hasil simulasinya itu bebannya, nanti Hmm. setelah didapat simulasi 300, katakanlah 365 ya, Hmm. cuman ya 5 ya, beda karena perbedaan terlalu sedikit ya, nanti dikhawatirkan ada bagian-bagian hal lain yang nggak masuk perhitungan ketika kondisi aktualnya itu, ya dia akan menghasilkan yang tidak sesuai, jadi Hmm. overload gitu. Hmm. Tapi berarti itu nggak usah pakai nyari data dari internet, nggak usah Pak. Saya asumsikan saja gitu Pak. Kalau perbedaan-perbedaan gitu. Yang data dari internet itu nanti
ininya apa mechanical properties dari yang apa Hmm, alat tadi jeep crane-nya, hmm, kekuatan properties materialnya, mechanical properties. hmm, Jadi properties dari material. hmm. Oh, oke, saya paham, Mbak. Properties dari material berapa, mechanical propertiesnya, nanti hasil simulasinya itu uh, di bawah dari nilai mechanical propertiesnya. Jadi kalau misalnya nilainya melebihi dari mechanical properties, Hmm. material tersebut atau material tersebut akan mengalami kerusakan atau rusak itu diartikan misalnya bisa patah atau bisa putus materialnya. Berarti saya Ya, variasinya uji coba yield strength ini ya, Pak? Yield strength. ya, yield strength. Nah, cuma nanti dibaca lagi teori-teorinya. Ini kan ada Young modulus, shear stress, Poisson Hmm. ratio ya. Nanti ya Ah, di baca lagi misalnya istilah-istilah tersebut, kemudian disesuaikan dengan hasil simulasinya, hasil simulasi yang didapat. dia kalau Poison ratio itu kan bisa dimasukin manual disamain gitu Pak di ANSYS ya, di Ya, aplikasi. nanti di apa bisa diinput ya, input Iya secara Pak, manual. iya Pak. Input sih. Bisa diinput manual sih Pak. Ya, Bisa nah diinput nanti manual. ya nanti materialnya disesuaikan dengan Jeep Jeep Crane ya, material Iya ininya, Pak. propertiesnya berapa. Baik Pak. Ya, masih ada lagi? Hmm. Mungkin untuk setelah ini untuk variasi. Ini untuk variasinya Pak. Sebelumnya saya kan menggunakan e-beam, e-beam menggunakan e-beam section. Sekarang kan saya menggunakan section seperti ini nih Pak. Nah, Ya, kira-kira variasi apa yang cocok ya Pak? Letak ya Pak? di tengah ini kan ada tiang penghubung ya, yang apa? Iya Pak. Kalau itu divariasikan ditambah misalnya ini ada berapa? Ada dua. Iya Pak. Kalau ditambah satu lagi, Oh di tengahnya mungkin ya Pak. ya, Tapi kan ini saya membahas tentang doubling Pak. ya, Reparasinya. Ini, jadi ini keren yang ini sudah di doubling nih Pak. Ini yang ada list seperti ini nih link list doublingannya. ya, Apa sih variasinya? Ada satu sisi doang yang menempel pada samping, pada letak atas.
terus tebalnya dimainkan apa gimana, Pak? Kalau untuk tebal bisa nanti dia apa, variasikan. Hmm, Kemudian yang tadi ada variasi tebal, terus eh, materialnya cuma satu ya yang digunakan ya, sama semua untuk sama materialnya Pak, atau Marine Steel. dari steel ya. Hmm, Iya, berarti memvariasikan ketebalan, ketebalan, ketebalan ini ketebalan yang ke atas atau yang ke samping kiri atau kanan. hmm. Nanti bisa di apa divariasikan itu, dicoba divariasikan eh, ketebalannya. Hmm. Baru tinggal dicari mana yang lebih baik. Itu yang dijadiin kesimpulan gitu ya, Pak. Ya, nanti hubungkan yang tadi dengan misalnya nilai apa yield strength-nya, kemampuan dari Hmm, material ini mampu menahan atau mengangkat beban dengan nilai berapa ton. hmm, hmm. Baik, baik, baik. Oh iya, Pak, sama ini, Ya, Pak. Kan yang load test ini kan saya dapat keterangannya itu kan berarti beban setelah ditambahin doubling juga kan ini. Berarti saya gambarnya harusnya sama sama saya udah ditambahin doubling bukan dalam kondisi normal seperti kalian sebelahnya gitu ya, Pak. kalau untuk gambarnya itu ya disesuaikan dengan ini kondisi yang sama, kondisi maksudnya kondisi sama itu kondisi seperti yang ada di lapangannya atau di tempat Hmm, eh, ininya aktualnya. baik, baik. Sudah sih, Pak. Saya rasa, Pak. Ya, nanti coba di ini aja yang tadi variasinya ya. Oke, Pak. Variasinya Mungkin kemudian disesuaikan dengan eh, kemampuan materialnya, mechanical properties material, properties dari material tersebut. baik, Pak. Mungkin nanti setelah modelnya jadi saya akan mengkontak Bapak lagi untuk hasilnya ya, Pak. Ya, nanti kita coba apa diskusikan mengenai hasilnya, hasil hasil simulasi ya, hasil yang sudah disimulasikan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya jika sudah bisa di apa di nonaktifkan, maksudnya ditutup share screen-nya. Recordingnya saya matikan ya, Pak. Ya, untuk recordingnya bisa dinonaktifkan.